Halo siswa-siswi kita SMK Negeri 1 Tapung Hulu bersama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nanang Sunarto SPD EPD. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kok bisa sekolah-sekolah di lain-lainnya terkhususnya itu di wilayah Riau kok bisa seperti saat ini yang kita rasakan saat ini. Contohnya kayak pembelajaran yang secara daring, terus ada yang juga luring, dan kita langsung tanyakan aja sama Pak Kepala Sekolah kita ya, kepada Pak Nanang. Pak Nanang, gimana sih keadaan kita sekarang yang kita rasakan seperti ini? Jadi tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Faisal ya yang telah berkenan ya kita untuk bertatap muka, bincang-bincang ya dalam suatu kondisi ya, karena kita ini sekarang dalam kondisi yang tidak normal yang sekarang ini Pak Faisal ya. Iya, jadi kan gitu ya. Jadi kita bisa hadir di sini di ruangan ini ya untuk sedikit mencari informasi ya, gitu ya karena tadi kan. Ya sesuai yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi ya, untuk menjelaskan kenapa kita ya sekarang ini dalam proses pembelajaran ya seperti ini kondisinya. Ya memang Pak Faisal dan anak-anak kami semua yang ada ya, baikkah itu sedang ada di rumah ya, supaya kita paham betul ya kenapa kita seperti ini. Ini suatu pertanyaan yang sangat betul-betul ya harus dijawab. Karena selama ini pun masih banyak ya masyarakat kah, guru-guru kita kah, apalagi siswa kita. Ya, ketidakpahaman, ketidaktahuan ya dengan kondisi seperti ini. Jadi begini, kita memang tidak bisa mengelak ya, tidak bisa lari daripada kenyataan. Ya. Sampai hari ini kondisi di negara kita khususnya dulu ya yang kita bahas di sini ya, dalam suasana pandemi yang sampai hari ini kita belum bisa memastikan ya kapan itu akan berakhir. Yang jelas dari pemerintah ya, kita selaku warga negara yang baik, apalagi kita bekerja di lingkungan pemerintah ya, di sekolah, tentu kita harus terus mengikuti perkembangan, apalagi yang namanya informasi langsung dari pemerintah. Jadi Pak Faisal, informasi hingga saat ini khususnya di negara kita tercinta ini, perkembangan pandemi COVID-19 ya ternyata belum juga ada penurunan. Itu meningkat terus itu Pak ya, dari di berita itu pasti kembang terus itu. Iya, betul sekali. Malah kalau kita mendengarkan informasi dari berita, baik secara langsung dari TV nasional ataupun dari YouTube yang ada, sos dalam hal ini. Semua influencer bahkan itu sepertinya dia menyampaikan terus bahwa peningkatan COVID itu meningkat terus. Iya, betul. Setiap harinya. Di wilayah Riau berapa itu? Di Pekanbaru kalau nggak salah 50 atau berapa 60 orang meningkat. Nah, kan itu kan. Dan inilah suatu kondisi yang tidak bisa kita elakkan. Namun, ya, himbauan pemerintah tetap harus kita dengarkan. Ya, kita tidak boleh lalai. Ya. Bahwasanya wabah ini bukanlah wabah yang main-main, bukan wabah abal-abalan. Ya, sesuatu yang nyata. Kalau kita anggap sepele, tidak peduli, kita tidak jalankan peraturan ya sesuai dengan disampaikan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan itu, ya mungkin tidak bisa menjadi jaminan nantinya kalau seandainya kita yang terkena dampak hal itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu salah satu upaya pemerintah, karena kita di dalam lingkungan pendidikan namanya sekolah dalam hal ini ya, di mana sekolah itu merupakan tempatnya aktivitas ya, tempatnya
beraktivitas dan berinteraksi antara sekian ratus jumlah siswa, ya, sekian puluh orang guru yang ada di situ, tidak untuk kemungkinan akan terjadinya kerumunan, bersinggungan, dan hal-hal yang lain yang nantinya bisa mengundang, ya kan, virus itu akan terjangkit. Ya. Makanya melalui pemerintah tahun ini, ya, memang beberapa sekolah, ya, ada juga yang sudah mulai melaksanakan. Cuman dan ini pemerintah sudah yang membuat suatu surat edaran, ya, bagi sekolah-sekolah yang masuk daerah itu kategori. Nah, kebetulan ini pemerintah juga membuat seperti itu, Pak Kesal. Ya, ada kategori merah, ada hijau, dan ada yang kuning. Ya, nah, kebetulan kita untuk wilayah Kabupaten Kampar khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ya, Kampar sampai hari ini masih dalam kondisi zona merah, ya, ataupun kalau ditengok dari secara udara, ya sudah hampir sampai ke zona kuning, ya. Kuning, ya, gitu kira-kira. Ya, kalau dalam ibarat lampu merah kan kuning itu berhati-hati kan gitu ya. Ya. Ya, kalau merah memang harus berhenti. Kalau hijau kita lanjut terus kan gitu kan. Nah, jadi itulah salah satu dampak yang terjadi. Ya, kenapa kita harus belajar daring? Ya, daring itu adalah pembelajaran dalam jaringan, ya, yang dilakukan antara dua komponen. Yang komponen pertama adalah tenaga pendidik ataupun guru dalam ini, dengan komponen yang kedua adalah siswa sendiri dalam bentuk jaringan ataupun melalui pembelajaran online. Ini tidak bisa kita elakkan, dan ini juga sudah merupakan suatu, ya, keputusan dari pemerintah. Ya, pemerintah tentu berpikir banyak, dan mungkin pemerintah akan melakukan suatu arahan untuk, ya, tidak memikirkan rakyatnya. Ini justru pemerintah memikirkan rakyatnya supaya tidak terjadi lagi penambahan yang berjangkitnya virus ataupun COVID-19 ini. Dan kemudian Pak, ini kan contohnya saya sebagai murid ini Pak, ya. Kalau saya menanyakan seperti ini, Pak, sebenarnya langkah yang Bapak lakukan untuk melakukan mengatasi pandemi ini antara lain adalah belajar jarak jauh. Nah, sebenarnya Bapak memberi saran kepada guru atau perintah kepada guru-guru ini seperti apa? Oke, baik. Langkah pertama, ya, ini secara untuk pribadi lah kita dulu, ya. Untuk pribadi kita, pemerintah sudah menyampaikan, ya, untuk supaya membatasi, ya, ataupun menutup ataupun menghentikan, ya, perkembangan virus corona ini ataupun COVID-19, ya. Salah satu pertama jaga jarak, ya, jaga jarak. Yang kedua, ya, tingkatkan yang namanya untuk menjaga kebersihan diri. Berarti protokol kesehatan, ya, sesuai dengan protokol kesehatan, ya kan. Baikkah itu di rumah ataupun di mana kita berada. Ya, kalau di sekolah ya sudah pasti. Namun di sekolah kita mau buatkan seperti itu, tapi siswa kita nggak ada. Nah, cuma secara himbauan lah untuk kepentingan mereka sendiri di rumah. Ya, salah satu upaya menjaga tadi itulah. Pertama, ya, menjaga jarak kalau memang kita mau berpergian, gitu ya. Kedua, ya, tetap menjaga kebersihan, dan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian nih, putarnya dari meja saya ini Pak Faisal. Ini adalah salah satu, ya, cairan, ya, pembunuh, ya, kuman ataupun virus. Ini hand sanitizer. Ya, hand sanitizer, ya. Ini alhamdulillah di sekolah kita nih udah kita siapkan, ya. Mungkin Pak Faisal nanti bisa lihat sendiri lah. Untuk kita siapkan semua di sini. Ya, salah satu upaya kita kan namanya untuk menjaga tadi penyebaran, ya. Yang berikutnya lagi tentang ini apa, yang Bapak perintahkan kepada guru-guru, gimana sih guru-guru ini untuk menjalankan
eh, menjalankan aktivitas belajarnya dari rumahnya seperti apa, gimana itu? Ya, kebetulan kita juga untuk memenuhi langkah-langkah ke arah situ, kita juga sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan Pelatihan ya? ya, pelatihan, ada yang benar-benar bentuk daring juga sama kita, ya, kita buat suatu kegiatan yang memakai Berarti pakai aplikasi Google atau Zoom itu Pak ya? ya, betul sekali, ya, pernah kita lakukan seperti itu, Zoom meeting, ya. Zoom meeting. Kemudian juga ada yang langsung tatap muka, tapi dengan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita dapatkan, ya, apa yang harus kita lakukan supaya mereka bisa bekerja atau work from home, ya, bekerja dari rumah, kan gitu, memberikan pembelajaran melalui online, ya, itu tadi, ya, kita sampaikan. Bila fasilitas yang ada, ya, kalau dari pemerintah dan hal ini kan ada diharapkan menggunakan ruang guru, ya kan, bisa, kemudian Google Classroom, Google Meet juga banyak ya. Nah, terserah kepada kita. Tapi untuk sekolah kita, alhamdulillah, ya, setelah kita melakukan pelatihan kemarin, ya, alhamdulillah guru kita sudah cukup mampu dan malahan mereka sudah mengoperasikan kepada kita. Dan saya pun terus berupaya mencari terus sampai sejauh mana, ya, ketercapaian dalam proses pengajaran daring. Saya terus amati itu para guru kita. Dan alhamdulillah dari sekian jumlah siswa setiap kelasnya yang rata-rata 36 siswa itu, ya, sudah 98%, 99% mereka sudah tergabung dalam kegiatan metode yang kita pakai dan untuk Google Classroom. Ya, dan selanjutnya kita tingkatkan nantinya. Namun sini, ya, Pak Faisal, saya juga tidak juga mengenyampingkan, ya, yang namanya anak kita ini, dia kan tinggalnya jauh-jauh juga. Ya, ada juga beberapa kelas yang perhatikan, ya, yang alasannya jaringan tidak ada siswa bersangkutan. Kemudian ada juga di antara mereka yang begitu, yang masuk dalam kategori tidak mampu sehingga dia tidak punya yang namanya Android, ya. Jadi itulah kita tetap berupaya terus, ya, kalau memang mereka ada yang, ya, seperti itu, kita cari solusi yang lain. Yang jelas anak itu tetap belajar seperti yang lain. Dah, Pak Misal. Oke, berarti jadi intinya adalah untuk siswa-siswa kita suruh untuk menginstal namanya aplikasi Google Classroom itu tadi, ya, Pak, ya? Betul sekali. Oke, jadi buat siswa-siswa SMK Negeri 1 Tepungulu yang belum install, segera install Google Classroom-nya dan segera join ke kelas, ke guru-gurunya masing-masing atau ke guru mapelnya masing-masing. Betul sekali. Ya, tadi pun saya sudah sampaikan pada mereka melalui, ya, pertemuan melalui online juga tadi kan. Ya, kalau seandainya dalam kegiatan ini ada yang belum memahami, masih ada kekurangan, tolong disampaikan. Jangan sampai antara kelas yang ini dengan kelas ini terjadi perbedaan, ataupun, ya, terjadi di kelas ini begitu antusias anak, tapi di kelas ini kurang gitu. Saya tidak mau seperti itu. Maka tadi kita coba membenahi kembali di mana letak kurangnya, di mana sisi kurangnya, yuk kita perbaiki kembali. Yang penting anak-anak kita, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka tetap belajar, walaupun belajar melalui online. Jadi pesan-pesan nih buat anak-anak kita, Pak, gimana, Pak? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, ya, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tapung Hulu, ya, Bapak selaku, ya, kepala sekolah dalam hal ini, yang menyampaikan kepada kalian semuanya, dengan kondisi yang ada, ya, suasana yang boleh dikatakan mungkin suasana nggak normal, tapi jangan sampai pula kita, ya, seperti itu, nggak normal pula pikiran kita. Kita tetap antusias, kita tetap semangat, dan kita tetap selalu menjaga yang namanya kesehatan. Kesehatan itu penting, ya. Lebih baik pencegahan daripada mengobati, ya, itu, ya. Maka sebelum kita kena, sebelum kita terjangkit, sebelum kita terdampak oleh yang namanya wabah virus COVID-19 ini, mendingan kita hindari. Salah satu jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, belajarlah
dengan mempergunakan dalam jaringan ataupun pelajaran online. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak mengurangi ya materi yang disampaikan oleh guru dan juga tidak mengurangi ilmu yang kalian dapatkan. Semua baik, tinggal dari kalian aja lagi. Kalau kalian betul-betul mau antusias mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibunya guru, insya Allah kalian juga akan mampu. Insya Allah kalian akan bisa seperti ya kondisi-kondisi normal yang terdahulu. Namun sini sebuah menghimbau kepada kita, ayo kita berdoa selalu, bermohon kepada Allah SWT, semoga ya wabah virus COVID-19 ini, virus corona ini segera berakhir ya, terkhusus untuk buat bangsa kita Indonesia damai ini dan secara umumnya untuk dunia kita. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat yang namanya wabah ini dari dunia. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jalankan selalu protokol kesehatan, walaupun kamu tidak berada di sekolah, kamu terapkan di rumahmu masing-masing. Semangat selalu ya, demi masa depan kamu insya Allah lebih cerah, lebih baik, dan itu harus kamu dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah disampaikan kepada Bapak yang tadi. Semoga bermanfaat buat adik-adik kita semua dan anak-anak kita semua. Yang pastinya ya, Pak Nanang dan saya dan guru-guru lainnya pasti kangen dengan kalian semua. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Amin. Bersama saya Bapak Faisal dan saya Pak Nanang Sunarto, SPD MPD. Saya undur diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Yes, bisa, hebat. Hebat. Ya.